Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Di sini kita akan mempelajari bersama materi yang berjudul Implementasi Asesmen Pembelajaran Kurikulum Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Pembahasan materi di sini ada 3 bab. Bab pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran, bab yang kedua jenis asesmen pembelajaran, dan bab yang terakhir yaitu yang ketiga tujuan dan fungsi asesmen. Lanjut, kita akan membahas bab yang pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran. Kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas bab jenis asesmen pelajaran. Jenis asesmen pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka di Indonesia, ada beberapa jenis asesmen yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih menyeluruh dan fleksibel. Di sini disebutkan beberapa jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen formatif. Yang kedua, asesmen sumatif. Yang ketiga, asesmen autentik. Yang keempat, asesmen diagnostik. Yang kelima, yaitu yang terakhir, asesmen kinerja. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman siswa. Yang kedua, asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pengertian dari asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari asesmen diagnostik dan asesmen kinerja. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan kebutuhan awal siswa. Selanjutnya, asesmen kinerja adalah penilaian yang menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam tugas-tugas praktis. Asesmen kinerja ini fokus pada evaluasi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek kompleks, menilai kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang menantang. Jadi kesimpulan dari asesmen yang kelima ini yaitu penilaian terhadap siswa. Selanjutnya,
kita akan membahas pengertian tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Pertama yaitu tujuan asesmen pembelajaran, kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua yaitu fungsi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, perkembangan siswa, dan pencapaian hasil belajar peserta didik atau siswa. Asesmen ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai fungsinya. Asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.